Halo, jumpa lagi dengan tutorial saya. Masih di channel Eko Risdianto, channel yang membahas tentang seputar teknologi pembelajaran, baik itu tips dan trik penggunaan software yang berkaitan dengan pembelajaran, desain presentasi untuk kegiatan pembelajaran, review gadget dan teknologi yang berkaitan dengan pembelajaran, yang tentunya bisa membuat kita menjadi lebih inspiratif, inovatif, kreatif, dan produktif. Nah, bagi teman-teman yang merasa channel ini sesuai dengan konten-konten yang teman-teman inginkan, langsung saja subscribe channel ini ya. Karena dengan subscribe teman-teman akan selalu mendapatkan update tutorial-tutorial yang kami berikan. Kali ini kita akan membuat 3 buah countdown atau hitungan mundur di PowerPoint. Tampilannya mungkin kita sudah lihat di awal video. Tampilannya akan seperti ini. Jadi jika kita ingin memulai sebuah tayangan presentasi, maka mungkin kita bisa awali dengan sebuah animasi hitungan mundur seperti ini. 5, 4, 3, 2, 1, lalu dimulai. Bentuk countdown yang kedua adalah digunakan misal jika kita memberikan sebuah presentasi, lalu di tengah jalan atau di tengah presentasi Anda, itu kita akan melakukan sebuah break ya, atau istirahat sejenak dalam kurun waktu tertentu. Maka kita bisa menampilkan fitur countdown seperti ini. Misalnya di sini saya set waktu kita 10 menit untuk makan siang ya, misalnya seperti itu. Anda bisa set nanti 20 menit, 30 menit dan seterusnya. Dan jika kita nyalakan atau slideshow di sini, maka jika kita tekan start, maka dia akan menghitung mundur yaitu 20 menit ya, seperti ini. Bentuk ketiga countdown yang akan kita buat adalah seperti ini. Tampilannya jika kita slideshow, hasilnya seperti ini. Kita klik pada bagian sini, maka dia akan melakukan hitungan mundur. Nah, bentuk hitungan mundur ini atau countdown ini bisa teman-teman letakkan pada slide-slide presentasi yang teman-teman inginkan. Bagaimana cara membuat 3 buah countdown ini? Mari kita simak tutorial berikut. Baik, untuk countdown yang pertama kita akan membuat di slide template 118 ini. Template 118 ini teman-teman yang tertarik silahkan download di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan praktekkan di template ini ya. Kita tekan enter ya, kita enter, kita siapkan di sini, kita tarik ke atas ya. Kemudian kita kosongkan ini. Kita select all, kemudian delete. Kemudian pilih pada menu insert, kemudian save, kemudian pilih circle di sini atau oval. Teman-teman klik di sini, kemudian tekan shift pada keyboard, lalu klik dan drag ke bawah seperti ini agar mendapatkan bentuk lingkaran yang sempurna. Kemudian teman-teman jika ingin meletakkan di posisi tengah, klik pada menu format, kemudian dipilih align di sini, pilih align center, kemudian tekan lagi align middle, sehingga posisi lingkaran yang kita buat itu posisinya di tengah. Kemudian kita akan lanjutkan, kita pilih pada bagian save outline ini, kita beri warna yang ini, warna hitam atau warna yang teman-teman inginkan. Kemudian pada bagian save fill, teman-teman bisa pilih di sini warna orange. Bagi teman-teman yang menginginkan warna yang lain, silahkan pilih warna yang lain sesuka teman-teman. Nah, sekarang saya pilih di sini, saya pilih menu home, kemudian saya pilih di sini quick style, kemudian saya pilih warna yang saya inginkan. Jika teman-teman ingin membuat warna yang berbeda, tinggal pilih warna yang teman-teman sukai. Misalnya di sini saya pilih warna yang orange. Baik.
Karena saya memilih style yang beda, kita akan ulangi lagi, pilih format di sini untuk mengatur posisi save outline, yaitu garis yang berada di luar. Kita klik di sini, kita pilih warna yang hitam misalnya, atau yang agak abu-abu. Kemudian pilih save outline kembali, kemudian pilih weight untuk ketebalan garisnya. Di sini saya pilih atur yang nomor 4,5. Baik, setelah itu teman-teman bisa klik pada bagian lingkarannya, kemudian tekan Ctrl D pada keyboard, lalu pinggirkan ke sebelah kanan. Kemudian tarik agak kecil, tekan Shift pada keyboard, lalu pada ujung sebelah kiri atas ini kita klik dengan tekan Shift pada keyboard, sehingga lingkaran yang kita buat itu tetap lingkaran yang sempurna. Kemudian kita pilih kembali, misalnya di sini saya pilih menu Home kembali, kemudian pilih Quick Style. Misalnya ini saya memilih warna yang berbeda. Misalnya di sini saya memilih warna yang ini. Baik, kemudian saya hilangkan garis tepinya dengan cara pilih Format, Save Outline, kemudian No Outline. Nah, lalu teman-teman di sini kita akan melakukan duplikat sebanyak 5 kali. Misalnya karena kita ingin melakukan animasi hitungan mundur 5 detik ya. Sekarang kita klik di sini, Ctrl D ya, Ctrl D letakkan di sini. Kemudian Ctrl D kembali, Ctrl D, Ctrl D. Sebanyak 5 kali. Nah, kemudian teman-teman bisa atur di sini pada lingkaran yang pertama, klik 2 kali, kemudian tekan nomor 5 pada keyboard. Kemudian klik 2 kali di sini, tekan nomor 4. Di sini 3, di sini 2, di sini 1. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke lingkaran yang pertama. Lingkaran pertama kita seleksi, kemudian pilih animasi, kemudian pilih add animation di sini, kemudian pada bagian exit animasi kita pilih yang well. Kita klik di sini, maka dia akan bergerak seperti ini. Nah, kemudian pada bagian setting animasi kita pilih pada bagian start, itu adalah with previous. Selanjutnya pada durasi kita pilih, karena kita mau melakukan countdown sebanyak waktunya 5 detik, maka kita atur di sini 5 detik. Kemudian kita klik pada bagian luar. Nah, selanjutnya kita posisi klik kursor, kita letakkan seleksi pada lingkaran yang nomor 5. Kita klik di sini. Kita akan menambahkan sebuah animasi. Kita pilih menu animasi, add animation. Kemudian pada bagian exit di sini kita pilih disappear. Kita klik di sini. Kemudian teman-teman klik pada bagian lingkaran ini. Pada bagian start pilih with previous. Kemudian bagian delay kita atur di sini waktunya 1 detik. Kita ulangi. Di sini kita rubah angka yang ini menjadi 1. Oke, nah setelah itu teman-teman klik pada bagian ini. Karena kita ingin menerapkan animasi yang sama pada keempat lingkaran ini, maka kita pilih Animation Painter. Pastikan ini sudah diseleksi. Lalu klik pada bagian yang lingkaran nomor 4. Maka animasi yang sama akan diterapkan pada lingkaran yang nomor 4. Namun di sini yang harus kita rubah adalah delay-nya. Delay-nya kita rubah menjadi 2. Oke, kita lakukan lagi. Kita pilih Animation Painter, terapkan di nomor 3. Oke, kemudian delay-nya di sini kita beri nomor 3. Ya. Kalau tadi di sini 2, ini 3. Di sini kita terapkan animasinya lagi, Animation Painter, klik di sini. Lalu pada bagian yang ini kita rubah menjadi 4. Kemudian kita klik Animation Painter kembali, klik di sini. Oke, kemudian kita terapkan di sini 5. Setelah itu kita akan letakkan posisi angka 1, 2, 3, 4 dan lingkaran 5 ini ke dalam posisi tengah-tengah lingkaran yang besar. Sebelumnya kita pastikan di sini klik kanan, kemudian bring to front, kemudian letakkan pada bagian tengah. Kemudian klik kanan, bring to front, kita letakkan di tengah.
Nomor 3 kita klik kanan, bring to front, kita letakkan di tengah kembali. Ke nomor 4 juga seperti itu. Oke, dan yang terakhir nomor 5. Kita letakkan seperti ini. Nah, jika teman-teman slideshow tekan Fn F5 atau F5, maka kita lihat animasinya 4, 3, 2, 1 seperti ini. Ini contoh yang awal dan inilah yang baru kita buat tadi. 3, 2, 1. Oke. Nah, teman-teman, itu adalah cara membuat countdown yang pertama. Jadi kalau teman-teman sudah membuat seperti ini, teman-teman bisa letakkan dengan cara di blok seperti ini, letakkan di copy atau di cut ya, letakkan pada bagian yang teman-teman inginkan di presentasi atau slide presentasi yang teman-teman inginkan. Misalnya seperti ini, kemudian Ctrl V seperti ini. Baik, demikian kita lanjutkan ke tutorial yang kedua. Untuk membuat countdown seperti yang kita lihatkan di nomor 2 tadi, langkahnya cukup mudah. Teman-teman pilih menu insert di sini di PowerPoint teman-teman, kemudian pilih get add-in. Kita akan menambahkan sebuah add-on ya di sini. Kita pilih get add-in seperti ini. Kemudian pada tampilan seperti ini kita cari di pencarian yaitu break timer ya. Kemudian enter. Lalu teman-teman bisa pilih di sini ada break time ya, break time. Kita pilih add. Jika muncul jendela seperti ini, kita pilih continue. Nah, teman-teman bisa melihat maka add-on-nya break time-nya akan muncul seperti ini. Nah, ini muncul jika teman-teman terkoneksi dengan internet ya pada saat download tadi. Nah, ini kan teman-teman mungkin sudah menyiapkan slide khusus yang untuk menampilkan break time-nya. Nah, misalnya saya sudah kosongkan di sini ada presentasi saya. Kemudian di sini saya kosongkan khusus untuk menampilkan break time ini. Nah, ini misalnya kita set untuk jam makan siang misalnya. Jadi jam makan siang kita atur nanti mungkin setelah presentasi berakhir akan dimulai lagi setelah 30 menit kemudian atau 1 jam kemudian. Nah, ini tergantung teman-teman setting waktunya. Nah, untuk biar lebih pas di sini teman-teman bisa klik pada bagian ini. Ya. Jika ini terlalu besar, maka teman-teman bisa di sini kecilkan ya, seperti ini. Nah, kemudian yang bawah kita bisa sesuaikan. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga kita bisa tarik teman-teman ya, ke kanan atau ke kiri. Jadi diatur sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian kita atur waktunya di mana? Di sini ada ini dalam menit ya. Berarti kalau kita set waktu 30 menit, berarti kita atur di sini 30 menit ya. Ini kita reset dulu. Nah, jadi waktunya 30 menit. Kemudian ini ada tipenya. Jika makan siang tadi saya sebutkan, maka di sini ada pilihannya yaitu lunch ya. Lunch time ya. Nanti di sini ada perubahan pada backgroundnya. Kalau teman-teman nanti rubah misalnya saat minum teh misalnya, di sini ada juga backgroundnya seperti ini. Nah, untuk menjalankannya teman-teman tinggal klik pada slideshow di sini atau tekan F5 pada keyboard seperti tutorial shortcut sebelumnya. Kita klik di sini. Nah, teman-teman tinggal mulai aja tekan tombol start ya. Tekan tombol start. Nah, di sini akan menghitung mundur 30 menit ya. Seperti ini. Ini adalah tutorial kedua. Untuk add-on ini meskipun tidak di slideshow, teman-teman juga bisa menjalankan ya. Tinggal tekan tombol reset, start ya. Nah, di sini juga sudah bisa berjalan. Baik, kita akan masuk ke tutorial membuat countdown yang nomor 3. Untuk membuat countdown nomor 3, kita lihat kita buat slide seperti ini ya. Untuk mempraktekannya, teman-teman di sini kita akan coba langsung saja dibuat di jendela baru saya, slide baru saja ya di sini. Saya klik kanan, di select all, kemudian delete. Kemudian pada bagian sini
saya akan memilih salah satu desain yang sudah disediakan di PowerPoint. Misalnya di sini saya akan memilih desain PowerPoint yang bagaimana menurut teman-teman, mana yang akan kita pilih di sini? Oke, see more. Kita lihat di sini. Nah, oke, baiklah, kita akan coba pilih yang ini saja. Oke, nah sebenarnya mau bebas background apapun yang teman-teman sukai ya. Nah, sekarang cara membuat countdown yang nomor 3 tadi, kita akan menggunakan sebuah action script ya, menggunakan action script yang kita buat nanti. Scriptnya teman-teman bisa copy di website 1001tutorial.com. Nah, ini di sini saya akan coba praktekkan ya. Untuk membuatnya teman-teman, di sini pastikan kita aktifkan dulu menu developer ya. Caranya bagaimana cara aktifkan menu developernya. Di sini kan teman-teman belum melihat ya, ada menu developer. Nah, cara memunculkannya, pilih file di sini, kemudian pilih option, kemudian pilih customize ribbon di sini, kemudian pada bagian main tabs teman-teman bisa melihat, scroll ke bawah, temukan namanya developer ya. Teman-teman checklist saja, kemudian pilih OK. Nah, setelah diklik OK, teman-teman bisa melihat ada menu developer di sini. Nah, oke, kalau sudah muncul berarti sudah sip ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan sebuah bentuk atau save. Di sini saya akan memilih salah satunya, yaitu rectangle saja yang seperti contoh di awal. Saya buat kotak seperti ini, kemudian saya pilih backgroundnya warna yang kontras dengan warna background ya. Teman-teman bisa memilih warna yang kontras mungkin seperti apa. Ini boleh, ini boleh, ini juga boleh ya, terserah teman-teman ya. Misalnya saya pilih yang ini deh, kemudian pilih save outline-nya, saya pilih warna yang lain. Misalnya teman-teman mau pilih warna yang mana, misalnya hitam aja. Kemudian ketebalannya kita atur di sini, misalnya seperti ini. Oke ya. Nah, kita ibaratnya gini, kita akan memunculkan countdown-nya itu di sini. Nah, caranya gimana? Pilih kotaknya yang sudah kita buat tadi, kita masukkan, kemudian pilih selection pane ya. Di sini di menu di menu format ya, teman-teman pilih format, kemudian pilih selection pane. Nah, kemudian kita tahu bahwa ini bentuk kotak yang kita buat ini ternyata kita terblok ini rectangle 4. Kita double klik di sini, kita ganti saja dengan countdown ya, countdown ya. Di sini kita countdown. Ingat tulisannya ini ya. Nanti teman-teman kalau buat tulisan yang lain silahkan diingat. Setelah itu teman-teman pilih menu developer tadi ya, menu developer, kemudian pilih makro di sini, kemudian buat namanya misalnya countdown. Oke, kemudian pilih create di sini. Nah, kemudian hapus kode ini, gantikan dengan kode yang saya bagikan ini ya. Nanti teman-teman bisa download kode ini di website 1001tutorial.com. Nah, kemudian ini misalnya waktunya mau mau 5 menit ya. 5 menit seperti itu, berarti kita atur ya. Kita atur kalau 5 menit itu berapa detik gitu. Karena 1 menit itu adalah 60 detik, berarti kalau kita mau bikin 5 menit berarti 5 kali 60. Di sini kita kasih 300 ya. Oke, kita bisa select all, kita copy, letakkan pada bagian ini teman-teman ya. Tadi udah dihapus, kita copy paste di sini. Kemudian kita save ya, kita simpan presentasinya ya. Misalnya di sini kita buat presentasi countdown 3 misalnya ya. Oke, salah nih. Oke, kemudian pilih OK ya. Kemudian jika muncul dialog box seperti ini, kita tekan yes saja. Oke, kemudian kita close. Ini juga kita bisa boleh close. Nah, sekarang untuk melihat apakah ini berfungsi, teman-teman belum bisa.
kalau kita slideshow ya, di sini belum muncul apa-apa. Nah, caranya bagaimana? Kita akan memberikan action pada kotak ini. Caranya kita seleksi kotaknya, kemudian pilih menu home, kemudian pilih insert ya, pilih insert, kemudian pilih action di sini. Kita klik action, kemudian pilih di run makro karena kita tadi memasukkan kode di kode makronya. Kita pilih di sini countdown ya. Ini adalah yang kita buat tadi, kemudian pilih OK. Nah, sekarang baru kita slideshow. Oke, tidak muncul apa-apa. Nah, coba kalau teman-teman lihat kursornya di sini berubah, kemudian klik. Nah, maka dia akan membuat hitung mundur 5 menit. Oke, menarik bukan? Nah, bagi teman-teman misalnya ingin mengubah waktunya atau hurufnya di sini, teman-teman bisa seleksi di sini, kemudian pilih menu home, atur tulisan yang menurut teman-teman menarik ya. Boleh saya gunakan yang Bedeboom ini, kemudian saya besarkan, tekan yang ini. Oke, kemudian diatur warnanya misalnya kuning gitu, seperti ini. Nah, teman-teman bisa atur sesuka hati. Kemudian ini juga bisa teman-teman letakkan di slide yang teman-teman inginkan. Baik, demikian tutorialnya 3 buah cara membuat countdown di slide PowerPoint. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan tekan tombol like dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan bagi teman-teman yang menginginkan tutorial-tutorial yang menarik lainnya, silahkan tekan tombol subscribe. Karena dengan subscribe, teman-teman akan selalu mendapatkan notifikasi tentang update-update yang kita berikan. Kita jumpa lagi dalam tutorial menarik berikutnya. Terima kasih.